warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Ulfa Desinawansari SPD, guru di SMA Negeri 1 Batu Piliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja sebagai salah satu prasyarat kelulusan PPG dalam jabatan tahun 2022 di kelas 11 MIPA 1 pada materi Sistem Respirasi Manusia dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau karena itu, mohon saran dan bimbingannya agar praktik pembelajaran yang saya lakukan ini lebih baik lagi ke depannya. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kelasnya gimana nih? Sudah bersih belum? Sudah rapi kan mejanya semuanya? Sudah rapi, sudah bersih ya? Karena itu absen dulu ya. 11 Pas 1 ya. Absen. Auliawati. Baik Karmi. Mirnawati. Ada enggak? Oh iya. Lina Hafilian. Sakit. Oke, satu orang tidak hadir ya. Oke ya, sebelum kita mulai ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini ya. Jadi silakan diperhatikan ke depan ya, ada slide yang akan ditayangkan. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini adalah materinya adalah tentang kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan atau bisa juga sistem respirasi manusia. Mana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Yang pertama adalah melalui kegiatan
menggunakan sosial media, terserah kalian nanti mau kuliah mana ya, secara langsung maupun secara tidak langsung. Seperti itu ya. Baik, sekarang Ibu akan melakukan persepsi ya dengan bertanya dulu sama kalian ya. Di minggu yang lalu ya, atau di pertemuan yang lalu, apakah ada dari kalian yang masih mengingat apa fungsi dari alveolus, salah satu organ pernapasan, alveolus? Saya Ya, silakan. alveolus adalah
Kalian lebih semangat ya? Kalian bisa terus semangat ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Boleh Ibu minta kalian untuk terus semangat sekali aja? Boleh. Ayo semangat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Baiklah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video ya terkait dengan salah satu penyakit yang ada pada sistem respirasi. Ibu minta kalian memperhatikan nanti video yang Ibu tayangkan. Kemudian Ibu tugaskan kepada kalian untuk membuat semacam rangkuman atau intisari apa isi dari sajian yang video yang Ibu sajikan ini ya. Kemudian nanti Ibu akan menanyakan secara acak ya kepada kalian dan kalian bisa untuk menjelaskannya ya. Jadi ini adalah sebagai simbolnya. Silakan diperhatikan. Penyakit bronkitis merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan. Penyakit bronkitis dibagi menjadi dua jenis, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Penyakit bronkitis disebabkan oleh berbagai hal, terutama virus dan bakteri. Bronkitis secara menular tetapi tidak dapat disembuhkan. Maka apa gejala dan penanganan dari penyakit bronkitis? Simak penjelasan Dr. Sriduni atas Asri, dokter spesialis paru berikut ini. Apa itu bronkitis akut? Oke, sudah selesai ya? Disimak videonya ya? Berarti sudah dibuat semuanya? Ada yang bisa memberikan gambaran kepada Ibu apa yang sudah ditayangkan tadi intisarinya itu? Silakan. Arisa. Inti dari sajian video tadi adalah tentang penyakit bronkitis akut. Yang meliputi penyebab penyakit ini adalah karena adanya infeksi virus, bakteri, ataupun mikroorganisme lainnya. Selain itu, bronkitis juga bisa disebabkan oleh alergi, polusi udara, dan asap rokok. Gejala pada bronkitis akut diantaranya batuk, dahak berlebih, sesak napas, demam, dan sakit tenggorokan, serta cara mengatasi atau solusi pencegahan penyakit tersebut diantaranya istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tidur yang berkualitas, dan terakhir menghindari orang sakit dengan gejala batuk. Baiklah, jadi itu ya secara garis besarnya pada sajian tadi tentang salah satu penyakit yaitu bronkitis, yaitu terdiri dari apa saja penyebabnya, kemudian bagaimana cara penanggulangannya atau mengobati, dan apa tadi? Solusi ya bisa diterapkan. Nah, kira-kira ada yang mau menambahkan? Nah, kira-kira dari ide ya, jadi itu adalah tentang video yang tadi ya. Sekarang ibu bertanya lagi, kan itu tentang bronkitis ya. Nah, sedangkan penyakit pada sistem pernapasan itu tidak hanya bronkitis. Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, ada beberapa banyak penyakit lainnya pada sistem pernapasan manusia. Nah, kira-kira dari kalian ini ya, ada nggak yang punya ide ya lain untuk mengatasi penyakit-penyakit pada sistem respirasi yang lainnya seperti apa? Silakan lagi. Dengan cara berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat maka daya tahan tubuh akan semakin bagus sehingga kita bisa terhindar dari penyakit, termasuk penyakit sistem pernapasan. Oke, jadi secara umum kita itu bisa ya menerapkan pola hidup sehat. Nah, selain menerapkan pola hidup sehat, kira-kira bagaimana ya untuk menanggulangi penyakit pada sistem respirasi? Ada yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan bilang. itu dengan menggunakan teknologi pulmotor atau alat pernapasan buatan dan juga teknologi oksigen kateter atau selang pernapasan dan juga teknologi spirometer atau alat diagnosa kondisi paru-paru, teknologi nebulizer dan juga teknologi ventilator.
LKPD-nya. Oke. Nah, silakan perhatikan LKPD-nya nanti di situ ya. Kalian bisa menjawab LKPD yang sudah ibu bagikan. Pada LKPD itu sudah lengkap di sana. Kalian tulis nama kelompok kalian, hari dan tanggal sekarang serta kelas ya. Kemudian sudah ada di situ tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sudah dicantumkan. Kajian literaturnya kalian boleh menggunakan ini untuk mencari jawaban dari atau mencari solusi dari permasalahan yang ada di LKPD. Kalian juga bisa menggunakan buku paket yang sudah ada ya, yang sudah kalian pegang. Kalian juga bisa menggunakan laptop tentunya, Chromebook ya, Chromebook sekolah ini sudah bisa dimanfaatkan, dan HP kalian juga boleh. Yang penting kalian bisa mengakses informasi dari mana saja, silakan digunakan ya. Bisa dipahami? Bisa. Jawabannya juga nanti kalian boleh jawab secara langsung di LKPD. Kalian juga boleh jawab di Google Classroom-nya sudah dikirimkan di sana, dan kalian jawab secara online nanti juga langsung dikumpulkan di sana. Boleh ya? Silakan bagaimana cara kalian berekspresi, dipersilakan. Mulai dari sekarang diskusi dengan teman kelompoknya. Silakan. Untuk diperhatikan, Ibu juga melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Selama proses kalian berdiskusi, Ibu tetap menilai. Jadi silakan kalian berdiskusi ya, aktif dalam kelompoknya. Oke? Karena ada lomba penilaian sikap, disiplin, tanggung jawab, dan kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada kesulitan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau putih boleh bertanya ya. Kelompok 3 ngambil apa? Sudah diberikan? Kita sedang lanjutkan. Ada yang kesulitan di kelompok 2? Kalian sudah sebentar dulu ya. Ya. Materinya. Oke, berarti kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah ngambil apa? Ngambil penyakit dari ini adalah asma. Silakan ya dimanfaatkan kelompoknya, internetnya. Ya. Ini tentang apa? Ya, sedang cari ya. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti kalau sudah ketemu didiskusikan dengan temannya ya. Oke. Tidak ada kesulitannya di kelompok ini. Oke, mantap ya, kelompok ini mengambil pneumonia. Oke. Kelompok 2 ya. Kelompok ini ambil apa? TBC. Oke, kenapa namanya TBC? Karena itu adalah salah satu penyakit infeksi saluran nafas. Ya, banyak sekali pasiennya. Tidak ada kesulitan ya? Oke. Kelompok 1 ya? Kelompok 1 ambil apa? Asma.
kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan diperhatikan lagi tujuan pembelajarannya apa, kemudian apa yang kalian tuangkan di LKPD itu sudah sesuai atau belum, ya? Sudah dipastikan dulu. Silakan dilanjutkan. Lepas dulu bukunya, presentasinya pas, ya. Kemudian kalian berdiri dulu, ya. Jadi semua silakan. Tegakkan dulu otot-ototnya, tangannya, ya, yang sudah Oke semua, enak ya? Sekarang berdiri. Kemudian kita akan melakukan bentuk semangat sekali lagi dan yel-yel SMA dan seterusnya pelajaran, ya. Tepuk semangat. SMA Negeri 1 Patunggang Utara bisa hebat luar biasa. Jangan dicoba ya. Jangan dicoba kembali. Sekarang ibu ingin menentukan siapa yang maju secara acak dengan permainan blok, ya. Kita pakai pelipatan 3, ya. Jadi kalau pelipatan 3 berarti nanti yang salah nanti itu yang maju, ya. Kalau ibu bilang 1, ini sudah 1, 2, ketika 3 itu apa? Kalau dia bilang 3 berarti salah. Dan seterusnya. 1, 2. Berarti kelompok berapa ini? Nanti nih ya, ketika kalian berdiskusi, berikan dulu aturannya. Setiap kelompok nanti memperhatikan apa yang didiskusikan atau apa yang dipresentasikan oleh yang maju. Kemudian nanti kalian yang tidak mempresentasikan ini bisa bertanya, ya. Kalau yang lain bisa bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Kemudian ada juga nanti yang bisa menggunakan alat di sini itu sebagai media untuk presentasi, ditayangkan hasil diskusi dari kelompok masing-masing, ya. Silakan. Setiap setiap kalian berdiskusi, kegiatan presentasi itu ada penilaiannya untuk menilai kemampuan kalian ketika melakukan presentasi. Bisa dipahami, ya? Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi tentang napas. Baiklah, selanjutnya ke sesi tanya jawab, yang dimana akan dijawab pertanyaan-pertanyaannya oleh Nina. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Langsung saja ke pertanyaannya. Apakah penyakit asma termasuk penyakit turunan? Ya, saya akan jawab. Jawabannya adalah iya. Penyakit asma ini dapat disebabkan. Demikian isi presentasi dari kami hari ini. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang kurang tepat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bu Dina membeli bonsai, lalu duduk makan strawberry. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami, kelompok ini penampilannya itu sangat luar biasa. Yang menyampaikan dengan benar, dengan tepat, ya, dari LKPD yang sudah dijawab. Kemudian di situ tadi ada pertanyaannya, ya. Apakah penyakit asma itu yang diturunkan? Jadi jawabannya bisa saja diturunkan. Dan juga ada faktor lingkungan, ya, yang bisa memicu atau faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya asma. Jadi kalau memang ada dari keturunan atau orang ataupun keluarga yang memiliki asma, tidak menutup kemungkinan akan ada nanti keturunannya yang asma. Tapi bisa juga tidak, ya. Jadi tergantung dari faktor genetik yang diturunkan nanti. Jadi seperti itu, ya. Baiklah.
Nah, sekarang kalian silakan buka link yang sudah disediakan di Google Classroom-nya ataupun bisa juga di grup WA. Di situ ada link Google Form ya tentang refleksi kegiatan pembelajaran. Mengenai nanti kalian bisa tulis di sana hal-hal positif yang kalian dapatkan, apa yang sudah kalian pahami, apa yang kalian belum pahami, dan kalian ingin seperti apa pembelajarannya di kemudian hari. Lupa nama, kemudian kelas, kemudian emailnya di sana, dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Ya? Oke, sudah selesai semua mengisi? Jadi walaupun kalian sudah mengisi ya pada Google Form tersebut, Ibu ingin mendengar secara langsung juga ya apa yang kalian isi atau yang sudah kalian isi di Google Form tersebut. Apa hal-hal yang sudah kalian dapatkan atau materi yang sudah kalian pahami dari kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Silakan ya. Saya sudah mampu menganalisis kelainan dan gangguan Tahu ya? Apa saja penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Oke, siapa lagi? Ya silakan dilihatin teknologinya apa saja sudah bisa ya. Oke, kemudian yang ketiga, Pada sistem peredaran darah dan pusat. oke, menganalisis solusi ya, atau apa namanya, apa yang bisa dilakukan pencegahan pada penyakit sistem pernapasan, mungkin maksudnya enggak ya? Ya. Pada sistem pernapasan atau sistem respirasi dengan tepat. Ya, ada lagi? Ya, silakan Benny. Memberikan hasil analisis kelainan dan gangguan sistem pernapasan melalui media presentasi dengan benar. Jadi tadi juga kalian sudah melakukan presentasi ya, sudah melakukan presentasi selama kalian berdiskusi dan presentasi tersebut menggunakan media berupa LCD ya. Kemudian ada lagi ya yang lain mungkin masukan atau saran apa yang sudah ibu guru laksanakan di kelas selama pembelajaran ini ya. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Ibu menjelaskan materi dengan singkat dan jelas. Jadi ibu menjelaskan dengan jelas. Semoga ya kalian bisa memahami. Nanti kita lihat di evaluasi apakah kalian menjawab dengan benar apa tidak ya. Kemudian ada lagi yang lain. Siapa? Mirna. Ya silakan. Ibu mengarahkan kami untuk menggunakan HP dan teknologi internet sebagai sumber belajar. Ya, jadi kalian harus bisa memanfaatkan HP kalian, ya laptop untuk belajar, ya sumber belajar dari internet. Ya, kemudian ada lagi mungkin yang lain yang dilakukan. Ibu memberikan kami sedikit ketika kami merasa jenuh. Oke, ada sedikit tadi ya, senang kalian? Senang teman-teman ya. Ya, senang ya. Oke, ada lagi? Ya. Ibu selalu memberikan semangat motivasi kepada kami dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Semangat kalian? Semangat. Beneran? Oke, semangat. Oke, jadi itu ya. Terima kasih atas masukan-masukannya dan sudah ibu laksanakan. Semoga ini menjadi apa namanya ya, supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke. Jadi sekarang ibu minta kalian bersama ya, kita bersama menyimpulkan dulu ya. Kita simpulkan apa yang bisa
kemudian makanan yang sehat, ya, makan buah dan sayur yang tinggi serat, dan jangan terlalu banyak makan yang instan, yang siap saji, ya. Ya. Nah sekarang kalau kalian sudah selesai LKPD-nya, ibu minta dikumpulkan dulu LKPD-nya. Kalian juga nanti bisa mengumpulkan LKPD secara online lewat Google Form itu, ya. Kalau ingin disempurnakan juga boleh, masih tunggu sampai nanti malam, ya. Kita mengumpulkan ke LKPD. Kalau sudah, ibu minta kalian untuk kembali duduk bersama dan teman-temannya, ya. Kita akan melakukan proses, ya, dengan menggunakan media online Kahoot, ya. Nah di sini ada Bila dengan urutan ketiga, Krisna muncul dengan urutan kedua, dan yang pertama pasti saya sekali Sugi tidak ada. Ya. Ini ceria sekali, ya, menggambarkan bahwa hati mereka senang karena sudah bisa menjawab dengan benar, ya. Tepuk tangan saudara semua. Baiklah, ini adalah di penghujung pertemuan kita, ya. Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian, ini adalah pertemuan terakhir kita di materi sistem pernapasan atau sistem respirasi pada manusia, ya. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengadakan ulangan harian, ya. Ulangan harian, dan ibu minta kepada kalian untuk pelajari apa yang sudah kita bahas dari awal tentang sistem pernapasan sampai terakhir sekarang ini, ya. Bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum ibu akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu minta ketua kelas untuk memimpin kepada supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai.